Soekarno merupakan salah satu sosok paling berpengaruh dalam mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Perjuangan dan keputusan-keputusan penting yang diambilnya selama menjadi presiden pertama RI seolah tidak pernah bosan untuk dibahas. Kehidupan asmaranya pun selalu menjadi cerita menarik untuk dikenang. Kisah cinta Bapak Proklamator Indonesia ini nyaris tidak pernah luput dibahas dalam buku-buku biografinya. Seperti yang tertulis dalam artikel Politik dan Aspek Budaya Kompensasi Perang Jepang ke Indonesia karya Yoshimi Miyake, disebutkan bahwa kelemahan Soekarno terhadap wanita sengaja dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha asal Jepang untuk bisa mendapatkan proyek besar di Indonesia. Hal tersebutlah yang membuat dua perusahaan Jepang yang berbasis di Indonesia merencanakan strategi dengan menggunakan perempuan sebagai alat untuk mendapatkan akses ke Soekarno. Setidaknya ada dua wanita cantik asal Jepang yang akhirnya terlibat kisah asmara yang rumit dengan Bung Karno. Semuanya berawal dari utang yang harus dibayarkan Jepang ke Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Jepang dikatakan wajib memberikan kompensasi kepada negara-negara yang pernah dijajahnya. Salah satunya adalah Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam Perjanjian San Francisco tahun 1951 yang digagas oleh Amerika Serikat sebagai pihak yang memenangkan perang. Setelah menjalani proses yang cukup panjang, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang akhirnya mencapai kesepakatan soal jumlah dana rampasan perang yang harus dibayarkan Jepang. Perdana Menteri Jepang yaitu Kishi dan Presiden Soekarno menyepakati pemberian dana perbaikan untuk Indonesia dari Jepang yaitu sebesar 223 juta US dollar. Kucuran dana yang masuk ke Indonesia dijadikan sebagai sasaran empuk ladang korupsi. Bahkan perusahaan asal Jepang yang ada di Indonesia justru bisa mendapatkan mega proyek yang berasal dari dana kompensasi tersebut. Salah satunya ialah perusahaan Kinoshita Trading Company milik Kinoshita Shigeru. Proyek-proyek tersebut tentu saja diperolehnya melalui lobi-lobi tingkat tinggi. Salah satunya yaitu kedekatan Kinoshita dengan Perdana Menteri Jepang yaitu Kishi. Kedekatan Kinoshita dengan sejumlah pejabat tinggi membawanya memiliki akses khusus dengan Presiden Soekarno. Demi bisa dekat dan mengambil hati Bung Karno, Kinoshita bahkan rela mengeluarkan uang perusahaan sebesar 100.000 US dollar lebih untuk menjamu Soekarno saat berkunjung ke Jepang pada tahun 1958. Kabar ketertarikan Bung Karno pada wanita cantik lantas masuk ke telinga Kinoshita. Kinoshita lantas berusaha mendekati Bung Karno dengan cara mengenalkannya kepada model cantik bernama Kanase Sakiko. Pada akhir tahun 1958, Kanase Sakiko dikirim ke Jakarta, namun secara resmi untuk menjadi guru bagi salah satu putri Kinoshita di Jakarta. Kabar kedekatan Kanase Sakiko dengan Soekarno pun mulai muncul. Kanase Sakiko kemudian disebut memiliki nama panggilan sebagai Nyonya Basuki karena nama itu lebih mudah baginya untuk tinggal sebagai istri orang Indonesia. Rumor yang beredar Kanase Sakiko menjadi salah satu istri Soekarno. Salah satu perusahaan Jepang yang berbasis di Indonesia yakni Tonichi. Tonichi bersaing dengan perusahaan Kinoshita untuk mendapatkan proyek di Indonesia. Tonichi mulai terlibat dalam hubungan bisnis dengan Indonesia pada tahun 1948. Karena pemilik perusahaan tersebut yaitu Kubo Masao memiliki kedekatan personal dengan Soekarno. Tidak mau kalah dari saingannya yaitu Kinoshita,
Pendiri Tonichi juga ikut mengenalkan Bung Karno dengan seorang wanita cantik di sebuah tempat hiburan malam di Tokyo. Wanita cantik itu bernama Nemoto Naoko yang selama ini kita kenal dengan sosok Ratna Sari Dewi Soekarno. Wanita yang juga dikenal dengan sebutan Dewi Fujin itu dipertemukan dengan Soekarno saat ia berusia 19 tahun. Keduanya akhirnya menikah pada tahun 1962 di usia Soekarno yang menginjak 57 tahun. Sehari setelah kedatangannya di Indonesia, Dewi Soekarno sempat menulis sebuah surat yang mengatakan jika pemilik perusahaan Tonichi yaitu Kubo Masao sengaja menggunakan dirinya untuk kepentingan bisnis di Indonesia. Nemoto Naoko atau yang lebih dikenal dengan Dewi Soekarno diketahui merupakan istri keenam dari Presiden Soekarno. Dewi Soekarno merupakan salah satu istri yang disebut penuh dengan kontroversi. Dikatakan jika hubungan emosional antara Ratna Sari Dewi dengan Soekarno rupanya semakin menguntungkan perusahaan asal Jepang. Melalui Ratna Sari Dewi, sejumlah perusahaan Jepang mendapatkan mega proyek di Indonesia. Kedekatan Soekarno dengan Naoko Nemoto atau Ratna Sari Dewi membuat Sakiko Kanase merasa cemburu. Karena kecemburuannya itu, Sakiko mengakhiri hidupnya dengan mengiris nadinya. Sakiko bunuh diri karena Soekarno lebih memilih Naoko ketimbang dirinya. Soekarno menangisi kematian Sakiko. Ia sangat sedih karena Sakiko harus mengakhiri hidupnya dengan jalan yang sangat tragis. Akan tetapi Soekarno tetap menikahi Naoko atau Ratna Sari Dewi. Dari pernikahannya dengan Ratna Sari Dewi, Soekarno dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Kartika Ratna Sari Dewi Soekarno. Ratna Sari Dewi merupakan istri Soekarno yang paling cantik. Di usianya yang kini menginjak 80 tahun, kecantikan Dewi Soekarno seolah tidak pernah lekang oleh waktu. Saat ini Dewi Soekarno dikenal sebagai sosialita dan beberapa kali tampil dalam acara televisi dan juga kontes kecantikan. Itu dia tadi kisah asmara Presiden Soekarno dengan dua wanita asal Jepang. Kisah asmara berbalut kepentingan bisnis. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video terupdate dari aku setiap harinya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Terima kasih dan sampai jumpa.